Pemirsa, duka mendalam dirasakan keluarga seniman dan sastrawan Indonesia. Bagaimana tidak, salah satu tokoh serba bisa, Remy Silado, tutup usia. Remy dinyatakan meninggal sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat akibat menderita komplikasi penyakit, salah satunya sakit stroke dalam 2 tahun terakhir. Nanti belasan apa? Meninggal pukul berapa dan 10:30 tadi. Jadi sebetulnya beliau sudah sakit dari kemarin, nggak mau makan. Jadi sepanjang malam tuh merintih gitu ya, sakit gitu karena perutnya jadi besar gitu ya. Saya juga bingung sebetulnya kalau kemarin langsung ke IGD mungkin masih tertolong ya. Tapi kan hari Minggu ya, saya dokter dari Duren Sawit udah hari Senin aja. Di Senin pagi-pagi saya udah pesan AGD ambulans ya. Ternyata mereka tidak ada. Baru ada sesudah jam 12. Gitu. Jadi karena saya memang melihat kan dari kemarin kan sudah nggak makan tuh dia. Jadi kondisinya sudah mungkin dehidrasi ya atau apa ya. Ya saya nyesel juga sih. Jadi 10:30 dia nggak ada, jam 11 ambulans datang, jadi mau dipasang oksigen, denyut nadinya udah nggak ada. Duka Emy Tambayong, istri almarhum Remy, begitu mendalam. Sebab sebelum pemilik nama Japi Panda Abdiel Tambayong ini sempat dibuatkan kopi dan bercengkrama seperti biasanya. Namun maut berkata lain. Novelis yang juga aktor itu pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir sebelum ambulans datang menjemput. Padahal pagi masih saya kasih kopi susu. Tadi pagi masih ngobrol biasa masih juga. ngobrol. Itu yang dikeluhinnya apa sih? Ya ini ya, kalau BAB itu sakit ya. Mungkin karena dia tidak bergerak ya. Kan 2 tahun begini terus ya. Setiap itu bednya kan bisa didudukin, tapi setiap kali mau didudukin dia langsung bilang pusing. Jadi kita tidak tega gitu. Nah, sudah 3 hari ini punggungnya rusak berat. Jadi apa ya, peruntusan gitu, berdarah. Terus sama Pak Fadlison hari Senin dia datang ke sini dan kita dikasih obat karena demam dia bilang ibunya juga begitu karena tertidur terus begini bukan. Saya bisa berbaring aja selama 2 tahun ini. Iya, selama 2 tahun berbaring terus ya. Sakit yang diderita. Emy mengaku sangat kehilangan sosok suami yang baik. Semangat juangnya pun tak pernah padam. Dalam sakitnya itu, Remy masih menulis novel. Ya, selain sebagai ayah dan suami, nama Remy dikenal publik sebagai novelis. Sejumlah buku sastra yang fenomenal diantaranya Cau Baukan, Kerudung Merah Kirmizi, Malaikat Lereng Tidar, Paris Fajafa, Namaku Matahari, serta kumpulan puisi Kerigima dan Martiria. Saya itu anak petani asli. Tenane. Saya Bener. anak petani Di mana? di lereng Gunung Soputan, Minahasa Selatan itu. Keluarga saya itu petani. Petani betul-betul petani. Jadi ada kepercayaan rakyat di sana yang menyatakan bahwa untuk menjadi petani tangan harus dingin gitu. Dan ada mantra-mantra khusus tuh, nyanyian-nyanyian di Minahasa Selatan. Nyanyian untuk supaya
yang ditanam itu bisa tumbuh dengan subur gitu. Ada mantranya, ada nyanyiannya itu. Hafal nggak? Hafal sekali. Nah, coba bunyiin. Nah, misalnya gini, meminta kepada burung, ada namanya burung yang suka memakan tanaman itu, Ya. namanya kekeko. Itu ada nyanyiannya. Kekeko ekamberu, we anai we nesi mangale wene ekamberu. Jadi dia meminta kepada si burung kamberu supaya jangan memakan tanaman yang sedang ditanam ini gitu. Kalau sudah berbuah gitu jangan sampai dimakan, sebab itu untuk makanan manusia gitu. Masalahnya satu, karena ketika saya mau menulis, saya menerima pengetahuan bahwa oh itu bakat diberikan dari Tuhan, jadi saya harus beribadah dari itu. Nama Remy Silado di kancah dunia hiburan patut diacungi jempol, sebab sederet film sempat dibintanginya. Beberapa di antaranya, Bulan di Atas Kuburan, Jakarta itu tidak seperti ini sekarang kalau bukan karena kita bisa mengatur negarawan. Ala kita. Horas! 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 dan Senjakala di Manado. Johnny boy, Gimana kita pe mama? your timing is awful as always. Ngana selalu datang di waktu yang tidak tepat. Ngana cuma bikin terosol pat orang. Panggil dah. Panggil Jo. Hat, Ya, your touchy boy is here. Johnny. Ngana mau masak? Yo, ini dia kita bikin makanan spesial for mama. Ya penganannya ndak ajak Om Frankie? Oh iya, no. Duduk Jo, Om. Udah Jo, Oh, jangan. kita mau buru-buru pulang. Sudah Ya, Jo, nanti ya. Jangan begitu ya. lebih bagus Ngana sekarang dan dia supaya lebih dekat Ngoni. Bayangkan soal 18 tahun Ngana pisah dan dia. Nyanda, harus duduk. Om duduk. Mari, Jo. Waduh. Orang makan sama-sama. Iya Jadang, dapat dengar kenapa tawaran ini rupanya ikhlas no. Uish, Oh karena suka kasih racun. oh receh. Cuma baku sedu, Pak. Kita nyanda kasih racun. Sebentar lagi mati. Nyanda baku sedu kok. Sudah biar Jo. Kita suka ngenepe anak ini, ngenepe Johnny ini. Dia jujur ketuk dia, ngebece kopah mar. Dua film itu kian menancapkan namanya sebagai aktor serba bisa. Sebelum dua film itu, nama Remy masuk nominasi Festival Film Indonesia dalam kategori pemeran pendukung pria terbaik sekitar tahun 80-an dalam film Tinggal Sesaat Lagi akibat kanker payudara dan 2 dari 3 laki-laki. Karena saya juga itu di Semarang, saya belajar teater dan seni rupa di Solo bersamaan waktu itu. Maka saya juga menulis naskah drama dan dipentaskan di Solo dan di Semarang. Itu mulainya mengapa saya menulis teater, menulis naskah drama, menulis fiksi dan juga jadi wartawan. Tapi satu lagi, di Solo saya belajar seni rupa. Jadi saya masuk di Akademi Kesenian Surakarta yang didirikan oleh Pak Abbas Ali Basa bersama Gregory Sidarta. Bukan hanya sebagai pemain dan penulis, semasa hidup Remy juga menjadi pembuat film. Beberapa film dan skenario yang dibuat berdasarkan novel yang ditulisnya seperti Cabaukan. Mantep banget. Lelaki yang masih mempersoalkan tampang adalah lelaki yang jiwanya miskin. Melihat perempuan hanya pada manfaat, bukan martabat. Kita tangkap itu Tan Benton. Lantas kita buang saja ke dalam sumur. Kini, sang sastrawan sudah tiada, almarhum pergi dengan tenang beristirahat di alam keabadiannya. Seperti salah satu bait puisi yang dibuatnya,
Setelah lelah, berputar-putar mencari engkau dalam putaran-putaran waktu. Tapi astaga, engkau ada bersama-sama dengan aku dalam putaran takdirmu dan takdirku. Dan rencananya jenazah almarhum akan dikebumikan pada hari ini di TPU Menteng Pulo. Ya, kiri. Jadi selama ini fisioterapi. Tangannya sudah bisa bergerak, cuman kakinya yang belum bisa. Selama ini ya Pak Anies yang bantu. Terima kasih karena dia termasuk aset negara dari Dinas Kebudayaan. Pastinya penekanannya tentang besok mau dimakamkan di Menteng Pulo. Iya, Menteng Pulo jam 11. Turut berduka cita buat almarhum Remy Selado, semoga diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya aku sih berharap semoga kita bisa terus mengenang karya-karyanya beliau, dan mungkin ada penerus-penerusnya untuk bisa melahirkan karya-karya yang baik juga dari musisi tanah air ke depan.